Bab 91. Energi spiritual Yin Ekstrim. Teng Huayuan dengan hati-hati berjalan melewati hutan dengan indera ketuhanannya menyebar. Wajahnya tiba-tiba bersinar kegirangan saat dia menemukan Wang Lin. Saat dia akan berteleportasi, hembusan angin yang menakutkan bertiup, diikuti oleh suara yang muram. "Pergi dari sini." Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah tanpa berpikir dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat kabut gelap terbang dari kejauhan. Kabut gelap dikelilingi oleh angin yang menakutkan. Sebuah tangan layu terulur dari kabut gelap dan meraih ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan memindai kabut dengan indera ilahi dan menjadi ketakutan. Tingkat kultivasi orang ini adalah Nas Chen Sol tahap pertengahan, menyebabkan dia mundur lagi. Tangan layu itu dengan ringan melambai. Sebuah tangan raksasa muncul dan mencoba meraih Teng Huayuan. Teng Huayuan tersenyum kecut. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, karena kultivator Nas Chen Sol tahap pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan. Dia tahu bahwa ada seorang kultivator yang kuat di sini, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Nas Chen Sol tahap pertengahan. Teng Huayuan menghilang dalam sekejap mata. Tangan itu mendengus dingin dan menghilang juga. Teng Huayuan muncul di langit di luar hutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat tangan raksasa diam-diam muncul di belakangnya dan tanpa ampun meraihnya. Teng Huayuan diam-diam mengeluh. Dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatang. Dia menunjuk dengan tangannya dan kulit binatang melilitnya dan memindahkannya menjauh, nyaris lolos dari tangan raksasa itu. Terlepas dari semua ini, dia masih terkena jari-jari tangan raksasa itu. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dia dengan cepat melarikan diri bahkan tanpa melihat ke belakang. Kabut hitam muncul di udara. Kabut perlahan menyusut hingga menampakkan seseorang. Orang itu benar-benar kering dan tampak seperti sekantong tulang. Dia melihat ke arah Teng Huayuan melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar, melainkan kembali ke hutan. Dia dengan tenang terbang bolak-balik di hutan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian, dia berhenti di atas area terbuka. Dia menatap tanah tanpa emosi. Dia membanting tanah dengan tangannya dan dengan keras, sebuah retakan besar muncul di tanah. Saat retakan muncul, jeritan datang dari tanah saat sosok gelap terbang keluar, mencoba melarikan diri. Pria layu itu mengeluarkan dengusan dingin dan sangkar mengelilingi area itu. Sosok gelap itu menabrak sangkar dan bangkit kembali. Itu tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi berlutut dan mulai bersujud. Pria layu itu perlahan berkata, "Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, saya tidak menyangka tubuh Tuan berubah menjadi zombie dan bahkan membentuk jiwanya sendiri. Anda masih dianggap sebagai generasi saya, jadi saya dapat membiarkan Anda hidup, tetapi Anda harus menggunakan koneksi Anda dengan Master untuk membantu saya menemukannya." Zombie itu dengan cepat mengangguk ketika dia menatap dengan ketakutan di matanya pada pria yang layu itu. Pria layu itu melambaikan tangannya dan sangkar itu menghilang. Dia menatap zombie itu dan dengan muram berkata, "Ayo, bawa aku untuk menguasai. Jika Anda dapat membantu saya menemukan jiwa baru lahir Tuan, maka setelah saya melahapnya dan membebaskan diri, saya akan membantu Anda berevolusi menjadi iblis." Zombie itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan cepat mengangguk dan lari ke hutan. Pria itu tanpa emosi mengikuti. Pada saat itu,
Di suatu tempat di reruntuhan di mana sinar matahari tidak mencapainya, pria berkulit biru itu memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi yang melekat. Adapun Wang Lin, meskipun ia telah menyerap sejumlah besar energi yin, itu semua hanya peringkat 6 atau 7 kualitas yang baik. Dengan kualitas ini, tidak peduli banyak yang terserap, perubahan energi spiritualnya tidak banyak dan tidak lagi cukup baik baginya untuk membuat lebih banyak terobosan. Dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan yang lebih dalam. Targetnya ada di sana. Dia memutuskan untuk menjelajahi sedikit dan menemukan di mana energi yin kualitas tertinggi berada. Lagi pula, semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu terobosan. Pada tengah malam hari ini, tangan Wang Lin membentuk segel untuk teknik deteksi energi yin saat dia berjalan melewati reruntuhan. Setelah berjalan jauh, lampu merah menyala dengan cepat dan, dengan letupan, itu terbagi menjadi dua. Saat lampu merah berubah menjadi dua, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia tahu bahwa ini berarti energi yin telah melampaui kualitas biasa dan telah mencapai kualitas yang baik. Saat dia terus berjalan ke depan, kedua lampu merah terus menyala saat peringkatnya meningkat. Kualitas bagus peringkat 2, peringkat 3, sampai peringkat 5. Wang Lin berhenti. Di depannya ada jalan lebar dengan reruntuhan bangunan di kedua sisinya. Sudah jelas bahwa dahulu kala, ini adalah daerah yang sangat padat penduduknya. Wang Lin menghitung jaraknya sebentar dan menyadari bahwa dia bahkan belum menempuh jarak 1/1000 dari radius kota, jadi dia mulai bergerak lebih cepat. Lampu merah yang dikeluarkan oleh teknik ini sangat eye-catching di malam hari. Perasaan ilahi Wang Lin tersebar, terus-menerus memeriksa sekelilingnya. Kualitas energi yin terus meningkat. Kualitas bagus peringkat 6, 7, 8. Matahari terbit dan terbenam. Pada hari keempat, Wang Lin sudah memasuki kedalaman reruntuhan. Dia menduga bahwa posisinya saat ini adalah pusat kota. Jika itu bukan pusatnya, itu tidak jauh darinya. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat puluhan lubang sedalam beberapa meter yang dipenuhi air hujan. Ada juga ular misterius yang akan melompat ke arah Wang Lin dengan taring beracunnya. Selain itu, kehancuran di reruntuhan menjadi lebih buruk. Di jalan menuju lokasinya saat ini, tidak ada bangunan yang tingginya lebih dari 10 meter. Selain area rumput yang ditumbuhi, ada rawa. Ada juga beberapa makhluk misterius yang tinggal di rawa tersebut. Suatu kali, Wang Lin hampir dimakan oleh salah satu makhluk itu, membuatnya semakin waspada terhadap lingkungannya. Meski masuk jauh ke dalam reruntuhan, kualitas energi yin masih belum pernah mencapai kualitas padat. Pada malam hari kelima, dia berjalan keluar dari rawa dan di depannya ada sekelompok besar bangunan. Meskipun semua bangunan telah runtuh, Anda masih bisa melihat betapa padatnya tempat ini. Tempat yang paling menarik perhatian adalah lubang selebar 1000 meter dan sedalam 100 meter di tanah. Lubang raksasa ini sangat aneh. Biasanya, lubang ini seharusnya diisi dengan air hujan, tapi tidak ada cairan sama sekali di dalamnya. Wang Lin melihat lebih dekat. Meskipun saat itu malam dan ada energi yin yang padat di jalan, Wang Lin masih bisa melihat dengan jelas gua-gua seperti sarang lebah di dasar lubang raksasa. Saat Wang Lin mencapai tepi lubang untuk memeriksanya, lampu merah di tangannya tiba-tiba bereaksi. Lampu merah menyatu menjadi satu, lalu terbelah menjadi tiga, menandakan bahwa energi yin di sini telah mencapai kualitas baik.
Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak terburu-buru, tetapi dengan hati-hati berjalan di sekitar lubang. Ketika dia berada di sisi yang berlawanan, ketiga lampu itu menyatu kembali menjadi satu dan menjadi dua lagi. Dia mengerti bahwa alasan energi yin mencapai kualitas baik adalah lubang raksasa ini. Wang Lin menggosok dagunya. Setelah merenungkan beberapa saat, dia tidak langsung melompat, tetapi duduk dan memutuskan untuk menunggu pagi. Tak lama, itu berubah menjadi hari. Saat energi yin menghilang, Wang Lin melompat ke dalam lubang raksasa. Saat dia mendarat, pedang terbang hijau kecil keluar, melepaskan aura dingin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan seberapa dalam lubang ini, seharusnya sudah terisi air hujan setelah bertahun-tahun. Mata Wang Lin menyipit dan dia memusatkan pandangannya pada lubang mirip sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya di dasar lubang raksasa itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam lubang itu, semua air pasti mengalir melaluinya. Dia menyentuh lubang-lubang itu dan menemukan bahwa itu lembab, menegaskan kembali pemikirannya sebelumnya. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekeliling dan tidak menemukan bahaya, dia duduk bersila dan menunggu malam tiba. Matahari terbenam dan malam datang. Saat energi yin membanjiri, semua binatang buas lari, tidak mau bermalam di sini. Cahaya di depan Wang Lin menjadi semakin terang dan terang saat berubah dari satu menjadi dua, lalu dari dua menjadi tiga. Peringkat kualitas normal 4, 6, 8, 10. Kualitas bagus peringkat 3, 6, 10 dan menerobos ke kualitas padat. Saat itu masih belum tengah malam dan kualitas energi yin sudah mencapai peringkat 1 kualitas padat. Wang Lin memperlihatkan ekspresi bahagia. Dia menyebarkan perasaan ketuhanannya dan menemukan bahwa alasan kualitas energi yin lebih tinggi di sini ada hubungannya dengan lubang di tanah. Dia bisa melihat sepotong energi yin keluar dari lubang dan bercampur dengan energi yin di sekitarnya. Seiring waktu berlalu, lampu merah bersinar lebih terang dan mencapai peringkat 2 kualitas padat. Saat tengah malam tiba, energi yin telah mencapai peringkat 5 kualitas padat. Wang Lin tidak lagi ragu dan dengan cepat mulai berkultivasi. Dengan semakin banyak energi yin berkumpul di dadanya, dia menemukan satu perbedaan. Kemurnian energi yin lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Perubahan kualitas dapat menyebabkan perubahan kuantitas. Ini berarti 1 menit mengumpulkan energi yin sekarang seperti lebih dari 10 menit mengumpulkan energi yin sebelumnya. Segera, energi yin di dadanya mulai berputar dan berputar. Saat pusaran berputar semakin cepat, perubahan tak terduga yang terjadi terakhir kali terjadi lagi. Energi yin dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin berfluktuasi dan bergegas ke arahnya. Saat pusaran di dadanya menyerap lebih banyak energi yin, pusaran itu menjadi lebih besar. Segera, itu mencapai ukuran radius 1000 kaki terakhir kali. Kisaran terus meningkat, 1200 kaki, 1400 kaki, 1500 kaki. Dalam radius 10 km, energi yin bergerak seolah-olah sedang dimanipulasi saat ia mengalir menuju Wang Lin dan dilahap. Saat energi yin yang berputar di dadanya tumbuh semakin besar, dia mulai merasa seperti kehilangan kendali. Mengetahui batas kemampuannya, dia mengendalikan energi yin untuk mulai mencoba terobosan pertama laut qi miliknya. Pusaran energi yin seperti pisau berputar berulang kali menusuk laut qi untuk membukanya. Perlahan, laut qi menunjukkan tanda-tanda pembukaan.
Tanda itu semakin kuat dan kuat. Jika Anda membandingkan terobosan ini dengan mencoba menghancurkan tembok batu, maka tembok ini sekarang dipenuhi retakan dan siap runtuh. Setelah 1 jam, Laut Qi tidak lagi mampu menahannya dan runtuh dengan keras. Sejumlah besar potensi manusia meledak dari Laut Qi seperti gunung berapi. Dengan cepat bercampur dengan energi Yin, membentuk kekuatan Yin yang sangat kuat. Saat ini, energi spiritual di dantiannya menjadi gelisah. Dengan cepat bergerak menuju kekuatan Yin yang baru terbentuk dan mulai melahapnya. Setiap kali sepotong kekuatan Yin terbentuk, energi spiritual Wang Lin akan melahapnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Perlahan-lahan, saat energi spiritual Wang Lin melahap semua kekuatan Yin, energi spiritualnya menjadi semakin kuat. Adegan seperti nebula muncul di Laut Qi Wang Lin. Gelombang energi spiritual biru menyebar dari nebula. Wang Lin merasakan energi spiritual yang sangat aneh di tubuhnya. Matanya berbinar saat dia dengan ringan menyentuh batu di sebelahnya. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya biru dan batu itu benar-benar membeku, melepaskan energi Yin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menendang batu beku itu. Dengan serangkaian suara berderak, batu itu pecah berkeping-keping. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa dan dengan cepat menghirup udara dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa struktur internal batu itu terus berubah. Ini bukan lagi batu, tetapi lebih merupakan struktur kristal es. Dengan kata lain, dengan satu sentuhan kekuatan spiritualnya, dia tidak hanya membekukan batu itu, tetapi sepenuhnya mengubah strukturnya menjadi es. Wang Lin tidak tahu bahwa setelah sesi melahap energi Yin, energi spiritualnya telah mengalami perubahan besar. Bahkan jika si Tunan sudah bangun sekarang, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Pada zaman kultivasi kuno, selain peringkat yang berbeda dalam tingkat kultivasi, ada juga 3 peringkat energi spiritual, yaitu Ji, Dao, dan Si. 3 alam tidak diberi peringkat dalam urutan apapun, tetapi maju secara paralel. Setelah sebuah alam telah dimasuki, seseorang tidak dapat beralih ke alam lain. Kesulitan untuk memasuki 3 alam itu tidak tinggi, tapi juga tidak mudah. Itu semua tergantung pada keberuntungan pada akhirnya. Di masa kultivasi kuno, setiap kultivator berpengetahuan akan tahu untuk tidak memilih Ji Rilem. Sementara kekuatan ofensif Ji Rilem tinggi, ada terlalu banyak kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling mematikan adalah bahwa sekali seseorang berjalan di jalur Ji, seseorang hanya dapat menggunakan energi spiritual Ji, yang menghadirkan masalah besar dalam menerobos ke tahap pemutusan roh dari tahap jiwa baru lahir. Spirit Severing mengharuskan seseorang untuk berintegrasi dengan dunia dan tidak berjalan di jalur yang ekstrim. Namun, meski dengan kelemahan tersebut, Ji Rilem juga memiliki banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari tingkat kultivasi yang sama tidak dapat bertahan melawan Ji Rilem sama sekali. Meskipun seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Spirit Severing, setelah mencapai puncak tahap Nas Chen Sol, seseorang bisa menjadi orang nomor 1 di bawah tahap Spirit Severing. Lebih penting lagi, dengan peningkatan kultivasi, kultivator Ji Rilem bahkan tidak membutuhkan harta sihir karena kekuatan spiritual Ji Rilem mereka sudah menjadi jenis energi spiritual yang paling kuat. Adapun Dao Rilem, itu adalah impian semua pembudidaya. Begitu energi spiritual Anda memasuki alam Dao, maka memasuki tahap pemutusan roh sangatlah mudah. Karena itu,
Alam Dao adalah alam yang paling dicari di dunia kultivasi kuno. Adapun Sirilem, jika Jirilem adalah kematian, maka Sirilem adalah kehidupan. Itu bukan alam yang bisa dipahami oleh orang-orang di bawah spirit severing, dan bahkan untuk para pembudidaya spirit severing, itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka harapkan. Tiga alam energi spiritual sangat sulit untuk dipahami dan dengan kehancuran dunia kultivasi kuno, informasi tentang tiga alam secara bertahap menghilang. Para pembudidaya saat ini tidak peduli dengan jenis atau kualitas energi spiritual mereka. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah tingkat kultivasi mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa karena semua energi yin yang dia konsumsi, energi spiritualnya berubah menjadi jirilem. Alasan dari semua ini adalah karena metode kenaikan dunia bawah. Itu adalah salah satu dari sedikit metode yang dapat menciptakan energi spiritual jirilem. Namun, metode kenaikan dunia bawah Situnan memberi Wang Lin tidak seperti yang ada di dunia kultivasi kuno. Dengan berlalunya waktu, sebagian dari metode hilang dan penerusnya yang mengatur ulang informasi yang tersisa. Adapun energi spiritual Wang Lin memasuki pintu ke Jirilem, faktor yang paling penting adalah surga menentang manik. Wang Lin menatap ujung jarinya dan matanya berbinar. Tepat pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan melompat keluar dari lubang. Dia melihat dan melihat pria berkulit biru itu dengan cepat mendekat. Babak 92, Sekte Mayat Yin. 1. Wang Lin terkekeh. Dia tidak lagi merasakan banyak permusuhan terhadap orang biru aneh ini. Dia merasa ingin meregangkan tubuhnya, jadi dia dengan cepat berlari ke depan seperti kelinci. Jarak antara keduanya dengan cepat dipersingkat. Ketika orang biru aneh itu melihat Wang Lin menyerbu ke arahnya, matanya terpaku pada Wang Lin, siap untuk berperang. Namun, dia tertawa ketika menyadari bahwa Wang Lin tidak menggunakan pedang hijau. Dia berhenti, benar-benar lupa alasan dia datang ke sini, dan bersiap untuk pertempuran. Tanpa ragu, dia merobek jimat yang mengeluarkan gas biru. Dia menyedot gas biru ke dalam tubuhnya dan auranya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Matanya mengungkapkan ekspresi serius saat dia meludahkan beberapa kata dalam bahasa anehnya, seolah-olah dia mencoba memberitahu Wang Lin sesuatu. Wang Lin tahu bahwa jimat pada pria biru itu sangat aneh. Bahkan setelah menerima luka berat dari Wang Lin, hanya dengan satu jimat, pria biru itu bisa pulih sepenuhnya. Setelah itu, Wang Lin menjadi sangat penasaran dengan jimat tersebut. Sekarang, pria aneh itu merobek jimat kuning lainnya dan kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangannya. Energi spiritualnya berputar melalui tubuhnya dan auranya tiba-tiba berubah juga. Sepotong energi biru melayang di sekelilingnya. Aura dingin mengelilingi tubuhnya dan ekspresi yang sangat dingin muncul di wajahnya. Mata pria aneh itu berbinar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kata yang bisa dipahami Wang Lin, kekuatan. Dengan itu, dia membentuk kepalan. Lengannya bersinar dan tumbuh lebih besar saat dia meninju Wang Lin. Mata Wang Lin berkedip. Energi spiritual yin di dalam tubuhnya keluar dan membentuk kepalan yang bertabrakan dengan kepalan tangan pria asing di udara. Pada saat tumbukan, pria asing itu memasuki postur yang aneh. Dia memiliki satu kaki di tanah sambil condong ke kiri dan dia mulai bernapas dalam pola yang aneh. Tiba-tiba, embusan angin berputar dengan dia sebagai pusatnya, menerbangkan semua bebatuan di dekatnya,
menciptakan area yang bersih dan terbuka di sekitar mereka. Wajah Wang Lin memerah dan dia tanpa sadar mundur 3 langkah saat dia menatap pria aneh itu. Hati pria aneh itu bahkan lebih terkejut daripada Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual Yin yang aneh memasuki tubuhnya dari kepalan tangan Wang Lin. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dengan gelombang dingin yang ekstrim. Jika bukan karena semua simbol aneh di tubuhnya, yang membantunya menahan energi dingin ini, seluruh tubuhnya pasti sudah membeku. Melihat tangan kanannya, yang benar-benar membeku, dia terkejut menemukan bahwa semua otot dan tulang di lengan kanannya telah menjadi es. Dia memandang Wang Lin dengan wajah pucat dan mengucapkan kata lain yang bisa dipahami Wang Lin, Ji. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak tahu apa maksud Ji, dia menggelengkan kepalanya. Pria aneh itu tertegun. Dia merobek jimat lain, menyebabkan gas berwarna putih dan hijau muncul. Setelah gas menghilang, lengan kanannya kembali normal, tetapi Wang Lin dapat melihat lengannya gemetar. Dia menatap Wang Lin dan mendengus. Dia mengoceh sebentar sebelum akhirnya pergi. Wang Lin memandang pria aneh itu sampai dia pergi, lalu duduk untuk mengingat pertempuran itu. Energi pukulan pria aneh itu sangat aneh. Sepertinya itu bukan energi spiritual, tetapi beberapa jenis energi lainnya. Kekuatan. Dia ingat kata yang diteriakkan pria aneh itu sebelum membuang pukulan itu. Mengabaikan pukulan aneh yang dilemparkan pria aneh itu, Wang Lin sangat senang dengan kekuatan energi spiritual Yin-nya. Dia menamai jenis energi spiritual yang dapat mengubah struktur benda ini sebagai energi spiritual Jian. Ji, inilah yang dikatakan pria aneh itu setelah melihat kekuatannya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Begitu aku mencapai lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah, saatnya untuk pergi. Saya harus menemukan lokasi Earth Yin yang lebih ekstrim, saya harus. Wang Lin tahu bahwa dia harus menemukan Yin ekstrim karena untuk menembus lapisan yang lebih tinggi dari metode kenaikan dunia bawah, dia akan membutuhkan energi Yin yang berkualitas lebih tinggi. Meskipun reruntuhan itu memiliki energi Yan yang padat, Wang Lin tahu bahwa energi Yin di sini hanya memiliki kualitas padat peringkat 10. Mungkin bisa mencapai peringkat 1 kualitas ekstrim paling banyak. Harus dikatakan bahwa di antara energi langit, bumi, misteri, dan dunia bawah Yin, perbedaan antara misteri dan dunia bawah tidak besar, tetapi perbedaan antara mereka dan bumi dan surga sangat besar. Peringkat 1 energi Yin bumi berkualitas baik sama dengan misteri kualitas ekstrim peringkat 1 atau energi Yin dunia bawah. Adapun energi surga Yin yang hanya bisa diharapkan oleh seseorang dari peringkat 1, peringkat biasa sama bagusnya dengan misteri kualitas ekstrim peringkat 1 dan energi dunia bawah. Sementara dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat pria aneh itu kembali. Setelah pria aneh itu kembali, dia memberi isyarat ke Wang Lin sebentar. Pria aneh itu menunjuk ke sekeliling, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Kemudian, dia menunjuk ke arah Wang Lin, lalu ke dirinya sendiri, dan membuat banyak gerakan. Wang Lin secara bertahap mulai memahami apa yang diinginkan orang aneh ini. Sepertinya pria aneh itu ingin Wang Lin mengikutinya. Penasaran, Wang Lin mengangguk. Pria aneh itu bergerak sangat cepat. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar dan menghindari semua lubang berbahaya di rawa.
Pria aneh itu bahkan memasuki celah di tanah dan masuk ke terowongan bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wan Lin terkejut karena mereka telah melewati area rawa yang luas dengan sangat cepat. 2 hari kemudian, mereka berdua tiba di sudut reruntuhan yang sepi. Selama 2 hari ini, mereka berdua hanya sekali berhenti untuk beristirahat. Setelah mereka tiba, Wang Lin melihat sebuah menara utuh di dekatnya. Di puncak menara itu ada manik-manik batu selebar hampir 2 meter. Mata Wang Lin berbinar. Manik batu ini hampir persis sama dengan yang ada di reruntuhan. Pria aneh itu tidak berhenti dan naik ke puncak menara. Dia membentuk beberapa segel dan menyentuh manik batu. Sinar cahaya keluar dari manik-manik batu menuju pusat reruntuhan. Dari kejauhan, pilar cahaya tampak tak berujung. Setelah melakukan semua itu, pria aneh itu melompat turun. Dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu. Wang Lin mengikuti pria aneh yang aneh itu pergi dari satu manik ke manik berikutnya. Di sebagian besar tempat, menara sudah runtuh, tetapi manik-manik batu semuanya dalam kondisi sempurna. Satu persatu, manik-manik batu dimulai dan semua lampu ditembakkan ke arah pusat kota. Ketika manik batu terakhir, yang pertama kali dilihat Wang Lin, dimulai, seluruh kota tampaknya telah berubah. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam menghitung bahwa ada 8 manik-manik batu ini. Pria aneh itu melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi cemas. Keduanya bergegas menuju pusat kota tanpa istirahat. Saat senja di hari keempat, keduanya tiba di luar pusat kota. 8 pilar cahaya berkumpul di sini. Pria aneh itu berhenti dan membungkuk. Matanya dipenuhi dengan pengabdian saat dia mengeluarkan kata-kata seperti lagu. Saat suaranya menjadi semakin tajam, bumi berguncang saat patung setinggi 100 meter bangkit dari tanah. Patung itu naik setengah jalan sebelum berhenti. Patung itu adalah seorang pria dengan rambut panjang. Pria itu tampak aneh, matanya cerdas, dan tangannya memegang tombak sepanjang 100 meter saat dia melihat ke kejauhan. Di sekeliling tubuhnya ada naga melingkar dengan mulut terbuka, seolah akan menyerang. Sisik pada naga itu sangat detail sehingga hampir terlihat nyata. 8 sinar cahaya berkumpul di patung itu dan mata patung itu menjadi semakin terang. Wang Lin merasa ilusi pria berambut panjang ini masih hidup. Setelah patung itu muncul, pengabdian di mata pria aneh itu menjadi semakin dalam. Dia melambai pada Wang Lin dan segera menunjuk ke mulut naga. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat beberapa kali dan tiba di dekat kepala naga. Saat dia berdiri di sana, dia merasakan energi yin yang kuat datang dari bawah kakinya. Wang Lin segera duduk dan membentuk segel, membuat lampu merah muncul. Lampu merah segera terbelah menjadi 4 dan menyala dengan cepat sampai keempatnya meledak. Wang Lin kaget. Dia tahu bahwa ini berarti energi di tempat ini telah mencapai batas energi yin dunia bawah. Itu mencapai kualitas ekstrim. Terkejut, dia dengan cepat mulai berkultivasi dan menyerap energi yin. Namun, kali ini, jangkauan hisapnya tidak besar dan terfokus seluruhnya pada beberapa meter di sekelilingnya. Dari kejauhan, tampak seperti bola merah muncul dan mengelilingi kepala naga. Wang Lin duduk di sana selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, pria aneh itu menunggu dan menjadi semakin cemas setiap hari. Dia melihat ke langit seolah-olah ada sesuatu yang akan tertarik dengan patung itu.
9 jimat di tubuhnya bergerak tanpa angin. Jelas, dia siap melepasnya kapan saja. Laut Qi akhirnya dibuka pada hari ketiga dan direformasi pada pagi hari kelima. Lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah telah selesai. Satu langkah lagi, maka dia bisa membentuk inti dingin keduanya. Ketika itu selesai, dia tidak akan takut lagi pada pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir. Bahkan sekarang, dia tidak lagi takut pada para pembudidaya yayasan pendirian tahap tengah. Selanjutnya, dia mencoba meningkatkan kualitas energi spiritual yin-nya dengan mencampurkan energi yin kualitas ekstrim. Saat dia mengendalikan fusi, dia juga mengamati energi spiritualnya sendiri. Dia memperhatikan bahwa energi spiritualnya berubah semakin gelap dan berubah dari biru menjadi biru tua. Dia tidak tahu bahwa kekuatan spiritualnya bahkan lebih dekat dengan Jirilem. Pada saat itu, dunia tiba-tiba berubah. Langit menjadi gelap dan awan bergerak seolah-olah seseorang mendorongnya dengan tangan besar. Kabut gelap berkumpul hingga membentuk peti mati. Sosok ilusi perlahan muncul di atas peti mati, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih padat. Suara serak datang dari langit. Maksudmu Naschen Soul Master bersembunyi di dalam patung. Ekspresi pria aneh itu sangat berubah.